Kalau biasa sampean makan tempe, makan ayam kan enak. Iya Pak ya? Kalau biasa makan ayam diberi tempe. Kalau sampean biasa hidup tidur di lesteran, lalu tidur di kasur, enak nggak kira-kira? Kalau sampean biasa hidup di kasur tidur di lesteran, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, maka di pondok pesantren itu diterpa bagaimana hidupnya itu tangguh, struggle. Itu yang pertama. Kenapa di pondok pesantren itu hidupnya itu dibikin sederhana? Asyarifi, Asyarifi, pesantren pilihan kita. Asyarifi, Asyarifi, untuk masa depan lebih cerah. Asyarifi, Asyarifi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari yang indah ini dengan sehat walafiat. Dan sekarang saya sebagai moderator Muhammad Faizal Mutakin, di sini saya sedang bersama dengan Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Beliau adalah pemateri kita hari ini untuk tema The Power of Barokah. Baik, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Nama Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, tempat tanggal lahir Sampang 6 Juli 1969, alamat Desa Wonerjo, Kedung Jajang, Lumajang, Jawa Timur, nomor telepon 081 252 336840. Untuk email bisa dicek di layar yang sudah disediakan. Kemudian YouTube Cendikia Lumajang atau Gus Wadud Pendidikan. Pendidikan beliau SDMI Al Hasan Sampang Madura pada tahun 1983. Kemudian SLTP atau MTS beliau di Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan pada tahun 1987. SLTA atau MA beliau lulusan 1990 dan beliau punya ilmu pengetahuan Islam dan Arab. Cek. Kami ulangi, beliau menempuh S1-nya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab atau dikenal dengan LIPIA, cabang Universitas Islam Ibnu Saud, Jakarta pada tahun 1996 dan magister pada tahun 2005 yaitu di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Begitu juga dengan di S3 beliau juga menempuh di Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014. Jadi beliau ini sudah S3 begitu. Pekerjaan bisa dilihat di slideshow yang kita tampilkan di layar monitor. Jadi ada 8 di sana. Salah satunya adalah dosen IAIN Jember. Kemudian yang kedua dosen agama Islam Syarifuddin, yang ketiga dosen Universitas Jember, dan selengkapnya bisa kalian baca. Jadi beliau ini sudah kental dengan pengalaman pekerjaan yang luar biasa begitu. Dan jabatan beliau salah satunya ialah anggota Senat IAIN Jember, yang kedua pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura Jember, yang ketiga pengasuh Pondok Pesantren Manalur Quran Kotorenon Sukodono Lumajang, yang keempat komisaris BMT Manarul Quran Sukodono Lumajang, dan selanjutnya bisa kalian baca itu 7 poin. Kemudian pengalaman bekerja, beliau pernah bekerja sebagai Universitas Indonesia Mohon maaf sebelumnya, kami ulangi. Pengalaman bekerja, beliau bekerja sebagai dosen Universitas Indonesia, yaitu di Jakarta pada tahun 1997 sampai 2006. Dan yang kedua, beliau juga berpengalaman dan sempat menjadi dosen di Universitas Borobudur Jakarta
pada tahun 1994 sampai 1998. Dan negara yang pernah beliau kunjungi salah satunya Mesir, Uni Emirat Arab, kemudian Malaysia, Thailand, Singapura, dan Arab Saudi. Karya ilmiah bisa kalian baca, jadi beliau itu juga berkarya. 13 karya itu bisa kita lihat untuk bukunya, dan terjemah ada 5, artikel ada 16, kegiatan ilmiah beliau juga banyak. Nah, jadi itu kurikulum vitae dari Gus Abdul Wadud yang tidak sempat saya baca semua, karena kalau saya baca insya Allah menambah durasi. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Gus Wadud untuk menjelaskan tema kita pada hari ini, yaitu The Power of Barokah. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana bil barakah bi risali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para alim, para ulama, hadirin yang saya hormati, terutama al-mukarram wal muhtaram sahibul fadilah Kiai Haji Fawahim Adrai, dan juga al-mukarram wal muhtaram sahibul fadilah Gus Zadul Ma'ad MTHI, dan juga para dewan guru, panitia dan peserta yang saya hormati. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita bertemu dalam rangka orientasi pengenalan sekolah dan pengenalan pondok pesantren. Kedua kalinya rahmat dan salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ingin tanya, kira-kira apa sih barokah itu? Ini yang pernah dengar ya barokah ya? Mendengar, tapi apa sih barokah? Kenapa tema pada pagi ini kita perlu membicarakan barokah? Orang memahami barokah ini abstrak, tidak konkret. Yang kemudian digambarkan kalau mondok itu kudikan itu baru barokah katanya. Cuma pertemuan kali ini kita bicara tentang the power of barokah. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu kesuksesan berbasis barokah. Kalau kita terjemahkan bebasnya begitu. Kalau terjemahan letaknya kekuatan barokah. Yang paling kita pahami dulu apa santri, apa barokah dulu. Itu baru kita masuk. Santri itu didefinisikan itu bahwa mayyaqtasim bihablillahil matin wa yattabi sunnatin nabiyil amin la yamilu yumnatan wala yusratan. Yang disebut santri itu orang yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi, dan mereka itu konsisten, tidak terpengaruh kanan dan kiri. Itu namanya santri. Bisa santri dalam kondisi masih di pondok atau pulang ke rumah, itu masih santri. Maka di pondok pesantren nggak ada bilang mantan santri, kecuali dia itu berubah perilakunya sudah tidak benar lagi. Jadi ada santri di pondok dan santri di rumah. Maka kiai itu biasa masih ketemu dengan santri yang ada di rumah, yang disebut namanya alumni. Bukan alumni santri, itu alumni pondok, jangan keliru sampean itu. Nah, kemudian apa barokah ini? Barokah itu diartikan itu subutul khairil ilahi fi syai'. Diartikan barokah itu kebaikan yang datangnya dari Allah dan ada dalam setiap sesuatu. Nah, itu santri dan barokah. Nah, jadi apa barokah itu? Kita mempunyai badan yang baik, sehat. Kemudian kesehatannya dipakai untuk hal yang baik. Itu namanya barokah. Kita punya uang, uang itu baik, banyak dipakai untuk hal-hal yang baik, itu namanya barokah. Lah, ini ada santri, ada barokah. Ini begini pertanyaan pada kita. Ini sebelum saya bicara lebih lanjut. Banyak orang ini sekolah sampai doktor. Saya bukan dalam konteks sombong.
Saya ini sekolah mulai dari MI, Sanawiyah, Aliyah, S1, S2, doktor. Saya sudah melewati itu. Dan saya menjadi pembicara di dunia, di pertemuan-pertemuan internasional. Saya bicara di forum internasional, saya terakhir itu di Arab Saudi. Pertemuan kebudayaan Islam internasional saya di Riyadh pada 2018. Terakhir karena Nusantara sudah tidak boleh masuk lagi ke Arab Saudi. Saya menghadiri itu. Dan saya menghadiri forum internasional di Singapura. Saya menghadiri forum internasional di Malaysia. Saya menghadiri forum internasional itu di Emirat. Saya menghadiri forum internasional di Mesir. Saya di 2 tempat, di Kairo dan di Alexandria di Mesir itu. Saya datangin semua. Saya ingin menyampaikan, kalau kita pikir dari mana saya datangnya. Saya dulu mondok di pondok pesantren di Madura itu kecil pondoknya, kotor. Karena pada waktu saya itu, pada waktu itu masih tahun, waktu saya di Ibtidaiyah itu pada tahun, sekolahnya pada tahun 77 sampai 74. Saya itu di Madura, kemudian saya ke Sidogiri. Ini berdebu. Kemudian ininya ini papannya itu papan dari kapur itu, papan yang pakai kapur kotor. Saya tidak kebayang. Nah, kemudian saya pindah ke Sidogiri. Sidogiri itu masak sendiri. Kemudian kalau masak di dapur itu juga kotor tempatnya pada waktu itu. Karena belum Sidogiri yang sekarang yang mewah itu. Karena pada waktu saya masih 84. Kemudian saya pindah ke Malang juga, pindah ke pondok lagi. Baru setelah itu saya pindah ke Jakarta. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Kenapa itu jadi penting kita bicara barokah? Kalau kita bicara barokah itu bicara tentang kehidupan di pondok pesantren dulu. Di dalam kitab Ta'lim Ilmu Ta'lim Imam Zarnuji menjelaskan. Dan juga dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali itu menjelaskan dalam muqaddimahnya, banyak orang mencari ilmu itu dan sungguh-sungguh mencari ilmu, dan ilmunya banyak tapi ternyata tidak bisa mendapatkan ilmunya. Dia tidak bisa mendapatkan manfaat ilmunya. Dia tidak mendapatkan buah ilmunya. Ilustrasinya begini nih. Nanti terutama yang kota-kota yang di Jakarta, di Bandung dan di mana, bukan yang dari Selok, bukan yang dari Wonorejo, tidak. Saya lihat banyak orang bergelar doktor itu mencari pekerjaan sulit. Iya Pak ya? Banyak orang bergelar master itu sulit mencari pekerjaan. Itu adalah konsep bahwa ilmunya belum teraplikasikan. Sementara santri itu tidak punya ijazah ibtidaiyah, itu banyak yang kaya. Iya Pak ya? Saya punya contoh. Saya bersaudara 7. Dari antar saudara yang 7 itu ada 4 laki-laki. Yang tertua namanya Abdurrahman, terus kemudian saya Abdul Wadud Nafis, kemudian Hasim, kemudian Halil Nafis PhD. Ini bersaudara 4. Yang bergelar doktor saya, bersaudara ini saya Abdul Wadud dan adik saya namanya Halil Nafis. Kalau orang-orang Jakarta suka nonton TV One, masih kenal yang namanya Halil Nafis. Yang biasa tampil di TV One itu kalau hari Sabtu itu. Tuh, ketua MUI sekarang itu. Saya menyampaikan begini. Lalu saya punya adik namanya Hasim. Hasim ini mondok di Madura Ibtidaiyah, kemudian pindah ke Sidogiri. Setelah itu dia pulang. Dia tidak meneruskan sekolah, tapi bekerja. Ternyata apa terjadi dia itu? Dia yang paling kaya. Karyawannya itu alumni perguruan tinggi prestisius. Karena dia kontraktor, itu alumni dari UNER, alumni ITS. Karyawannya, padahal dia SD tidak lulus. Di mana rahasianya? Ternyata bagaimana dia itu menjalankan kehidupan di pondok pesantren itu dengan nanti yang akan saya jelaskan setelah ini. Itu yang pertama. Jadi kalau orang kota bilang apa sih barokah, pasti menggambarkan apa? Punya karir yang bagus. Kalau dia misalnya dia menjadi politisi sampai menjabat sebagai menteri, kalau perlu jadi presiden. Kalau dia menjabat misalnya di karir di dunia pendidikan, mungkin dia bisa menjadi dokter, kalau bisa profesor. Kalau dia itu dunia bisnis, mungkin dia punya beberapa perusahaan. Kalau dia itu dalam seniman, ya ini hasil seninya itu mendunia, bukan hanya menasional tapi mendunia. Itu mungkin yang dipahami orang tentang konsep barokah itu.
Saya masuk begini dulu. Kenapa di pondok pesantren ini yang pertama tentang kehidupan fasilitas sangat sederhana. Coba ini, di sini pondok paling bersih di Lumajang ini diakui dan dinobatkan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2019 awal ya kalau nggak keliru. Berapa? 2020 ya. 2020 itu didapat pengakuan bahwa pondok pesantren paling bersih, paling asri Kabupaten Lumajang. Itu diakui, bukan pondok yang mengakui, justru pemerintah secara resmi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menyatakan begini. Pondok ini kenapa sederhana? Fasilitasnya kenapa nggak pakai kasur? Dipan yang bagus, katanya orang Madura pakai kasur gitu ya. Kenapa? Padahal kalau kita modal itu tidak banyak. Santri di sini anggaplah berapa orang yang mondok? Nah, anggaplah semuanya santri dianggaplah bikin 400. Digampang lah, bikin 400 lah gampangnya gitu. Sekarang 400 kalau dibeliin kasur susun itu kan berarti perlu 200. Kasur susun sekarang ini kalau kita beli itu harganya 1,5 juta sudah dengan kasurnya. Berarti kita hanya perlu 300 juta. Bisa nggak kira-kira beli Asyarifi ini? Bisa. Untuk mobilnya kiainya aja sudah lebih untuk beli itu. Iya Pak ya? Bisa. Kalau umpamanya sekarang ini pondok mau diganti, tidak tidur di bawah, diganti itu kasur bisa. Kemudian yang kedua, nanti setiap kamar itu dibeliin kipas angin. Kipas angin ini paling bagus, harganya cuman 150.000. Sudah yang paling bagus 200 sudah. Kamarnya anggaplah dibikin itu 50 kamar. Itu kalau 50 kamar itu harganya 200.000, itu kan berarti hanya 2,5 juta. Ya, hanya 2,5 juta. Berapa sih modalnya? Jadi sudahlah dengan niko-nikonya paling banter 250 juta. Kuat enggak? Bisa. Kemudian yang kedua, nanti kebersihan bayar tenaga cleaning service, bayar outsourcing. Outsourcing itu kalau bayar per meter, per 10 meter persegi ini biayanya 100.000. Kalau di sini anggaplah yang mau dibersihkan itu 1 hektar, berarti 1.000 meter. Itu kurang lebih per bulan biayanya itu hanya sekitar itu 5 juta. Kan murah dihitungannya. Tapi akibatnya apa? Setelah pulang nanti ke rumahnya, santri itu setelah pulang ke rumahnya biasa hidup mewah. Iya Pak ya? Yang kedua, setelah pulang ke rumahnya santri ini, dia itu akhirnya tidak bisa bekerja. Bersih-bersih saja sudah tidak bisa. Baik caranya maupun jiwanya. Nah, akhirnya apa? Setelah dia pulang ke rumahnya, dia tidak tangguh. Padahal orang yang sukses itu apa? Harus tangguh, harus tahan banting. Iya Pak ya? Saya ini saya itu pernah hidup yang sangat sulit, pernah hidup yang sangat mewah. Saya ketika saya ada di pondok, saya mendirikan pondok, biasa saya tidur di pinggir bangunan itu hanya pakai alas kayu biasa. Pagi-pagi itu hanya pakai nasi dengan kerupuk, itu biasa. Sampai sekarang ini saya sudah bergelar doktor, saya dosen di mana-mana dan jadi pembicara di dunia internasional. Biasa saya tidur itu di alas pakai kertas, biasa saya makan pakai kerupuk, pakai garam biasa. Tapi makan di hotel yang super bintang sudah biasa, bintang 5 sudah biasa. Kenapa adaptasi? Karena orang yang biasa nggak enak itu kan enak ya. Kalau biasa sampean makan tempe, makan ayam kan enak. Iya Pak ya? Kalau biasa makan ayam diberi tempe. Kalau sampean biasa tidur di lesteran, lalu tidur di kasur, enak nggak kira-kira? Kalau sampean biasa hidup di kasur, tidur di lesteran, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, maka di pondok pesantren itu diterpa bagaimana hidupnya itu tangguh, struggle. Itu yang pertama. Kenapa di pondok pesantren itu hidupnya itu dibikin sederhana? Dari fasilitasnya sederhana. Kenapa di pondok pesantren itu disuruh pekerja santri itu? Disuruh bersih-bersih, itu supaya apa? Dia biasa mandiri. Nah,
Kenapa santri itu disuruh nyuci sendiri? Biar tahu tentang bagaimana kebersihan. Bagaimana tentang suci, dia tahu semua. Sehingga nanti kalau dia jadi pengusaha itu, dia bisa melalui pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Saya umpamanya sudah jadi ketua yayasan di Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin, pondok yang besar. Merupakan kakek daripada jemaat, kakek daripada Kiai Fahim ini. Santrinya itu sekarang yang mungkin itu sudah 4.257. Itu santrinya. Mahasiswanya saja sudah 1.773. Mahasiswanya saja. Kita jangan bicara aliyah, jangan bicara SMK, sudah selesai semua itu. Tetapi saya itu sudah biasa hidup yang struggle itu gitu, jalan sendiri. Nah, kemudian santri ini maka itu dibentuk sedemikian rupa kehidupan itu dalam masalah tempat. Kemudian masalah makan. Kenapa sampean makannya? Kenapa tidak dimakan pakai ayam, sate kambing, sate guling gitu ya? Terutama teman-teman yang kata-kata orang tuanya mewah. Bisa aja kan? Tapi apa yang terjadi? Setelah biasa kayak itu hidup rumahnya itu hidup mewah. Akhirnya apa? Dia tidak ekonomis, dia tidak biasa efisien. Setelah pulang ke rumahnya dia hidupnya mewah, akhirnya gagal. Nah, itu masalah kehidupan. Nah, kemudian berikutnya tentang penghormatan. Kenapa di pondok pesantren ini yang disebut namanya akhlak itu jadi penting? Contoh begini, sampean bekerja di mana saja pun yang diminta apa? Itu paling tiga, itu disebut nama itu punya karakter. Bisa menghormati yang lebih besar, bisa kerjasama dengan yang selevel, bisa menyayangi yang lebih rendah. Nah, bagaimana ketika dia menjadi manajer, bagaimana menyayangin bawahannya. Ketika dia menjadi bawahan, bagaimana menghormati yang atas. Ketika bekerja bareng kayak ini menjadi panitia, bagaimana bisa kerja sama. Apa kalau bahasanya pondok itu? Mempunyai akhlak. Nah, kalau sudah punya akhlak kira-kira apa?